Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang terhormat Ketua PCM Raganalan dan Ketua PCM Majatama, yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh, sesepuh, juga tentunya jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Semoga hadirnya kita dilimpahkan banyak pahala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Kalau dari lihat bapak-bapak, ibu-ibu, mukanya ini bebas sama bersih kayaknya, bersinar kayaknya. Iya, dari yang paling depan sampai paling belakang. Kalau belakang tidak kelihatan. Tapi insya Allah mukanya luar biasa, mencerminkan seorang muslim bersih dan suci, wali juga. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama Allah kumpulkan di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, yang tentunya juga suatu kenikmatan besar bagi kita sudah Allah datangkan untuk bertolabul ilm atau menuntut ilmu. Dan ada suatu nasihat dari Imam Hasan Al-Basri, wa'budullaha ibadatan la tadurru bil ilm. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beribadalah, wa'budullaha ibadatan, beribadalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, la tadurru bil ilm, dan jangan meninggalkan ilmu, jangan meninggalkan ngaji. Kalau ini ya. Jadi pertama Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat beribadah kepada Allah, jangan meninggalkan ilmu. Terus yang kedua, watlubul ilma qalaban la tadurru bil ibadati, dan tuntutlah ilmu tapi la tadurru bil ibadah, tapi jangan meninggalkan ibadah. Ya, jadi ada dua nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Pertama, kita beribadah jangan meninggalkan ilmu, kita juga mencari ilmu jangan meninggalkan ibadah. Karena kenapa? Ada di antara kita, golongan kita yang senang ibadah tapi ngajinya malas. Ada apa enggak? Iya. Jadi kalau lima waktu berjamaah full, diajak ngaji yuk, ngaji pagi lah, anak goes. Ada yang gitu. Ada yang kedua, senang mencari ilmu, ketika beribadah malas-malesan. Ya, jadi ada dua kelompok. Ya, semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini itu rajin ibadah, rajin menuntut ilmu. Ya, Allah yang bagus, semoga istiqomah. Terus yang kedua, salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini insya Allah kita akan sedikit membahas materi tentang kesan-kesan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril ini pernah ngasih pesan
Jadi pesannya itu apa? Nah, kita bahas insyaallah pagi ini. Nah, hadis ini saya ambil referensi dari kitab Nasaihul Ibad, karyanya Syekh Imam An-Nawawi Al-Badhani. Ya, jadi ambil referensi dari kitab Nasaihul Ibad, atau kalau terjemahannya nasihat untuk sahabatnya. Ya, jadi ini salah satunya ada nasihat dari atau pesan dari malaikat Jibril alaihissalam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, meskipun pesannya untuk Nabi Muhammad, tapi secara umum kita berlaku juga, karena kita umatnya Nabi Muhammad. Ini pesan dari malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah kepada manusia terbaik yang ada di muka bumi. Maka ketika kita mendengarkan pesan-pesannya, semoga kita juga menjadi manusia yang terbaik. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi di sini ada satu hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ya, jadi dikisahkan suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW dan memberikan pesan. Apa pesannya? Atani Jibril alaihissalam faqala. Jadi malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW faqala dan berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Thumma qala ya Muhammadu syaraful mu'mini qiyamuhu bil lail wa 'izzuhul istighna'uhu 'anil nas. Jadi ada 4 pesan dari malaikat Jibril. Jadi ini pesannya ada 4, tapi mewakili yang ada di dunia ini. Jadi pesannya itu bisa dijadikan sebagai ya kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama pesannya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ini, ish itu hiduplah. Ya, asya yang ish, hiduplah masyita, apa yang engkau kehendaki. Jadi pertama pesan yang mereka Jibril adalah ish masyita fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu dengan sesuka hatimu, atau hiduplah kamu sesuai apa yang engkau kehendaki. Mau gimana pun hidupnya, kata mereka Jibril, silakan bebas. Ya, jadi syarat kayak gitu. Gimana kita itu monggo gimana pun boleh, tapi malaikat Jibril melanjutkan tapi ingatlah sebebas-bebasnya kita hidup di dunia. Gimana kita hidup di dunia? Maka sesungguhnya kedepannya kita akan menjadi mayit atau mati. Ya, jadi pesan pertama itu silakan sini bapak-bapak, ibu-ibu, mau hidup gimana pun boleh, jungkir balik, guling-guling, atau maksiat, atau nurut hawa nafsu, boleh semuanya. Asalkan diingat, suatu saat kita akan mati. Dan mati ini, kematian ini adalah suatu kepastian. Pasti semua orang akan mati. Mau tua, mau muda, kaya, miskin, bukan laki-laki, perempuan, semuanya bakal mati. Bahkan ada lagunya yang populer itu, orang kaya mati, orang miskin mati, ya, semuanya pasti mati. Nah, di sini para ulama menyebutkan juga matinya kita, Allah cabut nyawa kita itu tidak dilihat dari waktu. Jadi terserah Allah. Mau kita lagi ngaji di sini misalkan, alhamdulillah sampai dulu ya. Ya mau kita ngaji di sini atau pas lagi kegiatan di mana, kalau Allah sudah tentukan hari ini mati, bakal kita mati. Nah, di sini disebutkan di ayatnya walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu, setiap kaum itu ada batas waktunya. Ya, pasti ada batas waktunya meninggal dunianya. Dan faidah jaa ajaluhum,
Maka ketika datang waktunya itu, la yastakhiruna sa'atan, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa mundurin diri atau jangan sekarang lah nanti aja gitu, nggak bisa. Dan juga wala yastaqdimun, kita juga tidak bisa memajukan. Misalkan di sini kita suatu saat ada diceritain gerakan makanan angan, akan dicabut nyawanya. Nanti aja ya Allah, saya belum siap, nggak bisa. Pasti mati hari itu juga. Atau dan saya udah siap nih, udah ibadah itu udah banyak. Sekarang aja lah Allah, apa saya dimatikan, nggak bisa juga. Kalau belum waktunya. Bahkan sampai percobaan bunuh diri pun kalau belum waktunya meninggal, nggak bisa meninggal. Sudah disebutkan walikul li umatin aja. Ya, ada ajalnya, wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, pasti datang. Dan tadi kita nggak ada alasannya. Nah di sini bapak-bapak ibu-ibu, kita termasuk umatnya Nabi Muhammad. Kira-kira umat Nabi Muhammad batasnya berapa tahun bapak ibu-ibu? Iya. Berapa tahun? Setahun, setahun sudah lewat. Ya. Nah, umatnya Nabi Muhammad disebutkan itu a'mal ummati sittina ila sab'ina. Jadi umurnya umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. 60 sampai 70. Berarti kalau ada yang lebih dari 70 udah itu bonus. Ada bonusnya. Alhamdulillah masih ngasih bonus, ya kan? Nah di sini umur cuma 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melebihi itu. Maka Nabi Muhammad ketika Allah wafatkan itu umur kira-kira 60-an, 63 tahunan. Nah, maka kalau ada di sini yang lebih dari 63 tahun, bersyukur dan sering-sering beristighfar. Karena udah bonus sebenarnya, tinggal nunggu waktu. Ya, tapi ya jangan, ya Allah yang lama sampai 100 tahun ya Allah boleh, asalkan banyak ibadah. Ya, jangan sampai umurnya panjang, maksiatnya juga panjang. Itu yang serugi-ruginya orang. Nah di sini umur kita, umurnya umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Dan jangan sampai kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang menyesal ketika Allah cabut nyawanya. Jangan sampai ada penyesalan. Dan penyesalan dilihatnya dari mana? Sudah Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Mu'min. Ya, jadi disebutkan ada orang yang hidupnya panjang atau orang yang pendek, tapi ketika meninggal itu ada penyesalan. Dan rata-rata orang bakal menyesal. Di surat Al-Mu'min disebutkan hatta idza jaa ahaduhum. Jadi hingga waktunya tiba, ya kan? Seseorang di antara kalian al-maut meninggal. Kemudian orang yang meninggal ini mengatakan qala Rabbir ji'un. Ya Allah, kembalikan saya ke bumi. Rata-rata orang yang meninggal itu kata Imam Al-Qurtubi ini mengucapkan ini. Qala Rabbir ji'un. Ya Allah, kembalikan saya di dunia. Dan ngomongnya orang ini qala Rabbir ji'un ini bukan ketika di akhirat, bukan ketika sudah masuk di neraka atau di surga. Kalau di surga sih surga ini ya, bukan masuk ketika di akhirat enggak. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, orang ini yang mengatakan qala Rabbir ji'un ini mengatakan ketika sakaratul maut atau ketika menjelang di kebumian, di kubur. Jadi orang sakaratul maut itu tidak akan mengatakan qala Rabbir ji'un, qala Rabbir ji'un, ya Allah kembalikan saya di bumi ini. Jangan ibadah, jangan dulu ya Allah, jangan menyesal. Kira-kira ibu-ibu bapak-bapak kalau sakaratul maut pengen nyesal apa enggak? Ya jangan. Kalau nyesal berarti waktu hidupnya rugi, banyak maksiat. Jangan, kita berdoa jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita tadi asal mau kalau birjiun, jangan. Kita pengennya husnul khotimah. Jangan sampai mengucapin kalau birjiun. Karena kalau birjiun ini yang menyebut adalah orang-orang yang lalai, yang
sepanjang waktu hidupnya banyak maksiat. Mungkin ismasyitanya ini dia kebablasan, ya, berlaku sesuka hati tanpa mikiri mati. Maka kita semoga jangan sampai ngucapin qala firjiun. Jangan sampai kita ngucapin ya Allah kembalikan saya di dunia, jangan. Tapi ketika kita sakul maut, kita insya Allah bismillah semoga bahagia dan senyum ibaratnya kayak gitu ya. Nah, tapi ada pertanyaan, nggak Ustaz, saya kalau nemenin orang yang sakul maut nggak pernah tuh dengerin orang kalau firjiun. Tidak ada yang pernah yang nungguin orang mau sakul maut terus mainnya apa orangnya bilang saya nggak mau mati. Ada yang pernah apa enggak? Kalau ada ya berarti yang nungguinnya kabur biasanya. Yang nggak ada. Ini dalam hatinya. Karena ketika sakul maut itu dicabut, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Makanya kita disunahkan atau dianjurkan la ilaha illallah. Ngomong la ilaha illallah suatu saat itu gampang. Tapi ketika sakul maut beratnya luar biasa. Ya la ilaha illallah. Gak bisa Allah Allah Allah. Gak bisa lagi siapa Allah paling minimalnya. Tapi semoga kita tidak ada yang mengatakan qala rabbil ji'un, tidak ada yang penyesalan ya. Terus apa sih yang diminta qala rabbil ji'un? Mayit itu minta dikembalikan itu untuk apa? Di sebelah dilanjutkan di ayat 100-nya la'alla a'malu sholihan fihi taraktu, agar ya Allah kembalikan saya di dunia ini agar apa? Agar saya amal sholihan, mengerjakan amal-amal soleh. Iman harfu yang dulu waktu saya hidup itu ditinggalkannya. Misalnya ketika sababul maut, kenapa waktu saya itu saya nggak berbuat kebaikan? Nah, ketika terlalu nyesel. Ya Allah kembalikan saya di dunia, ya Allah biar saya modoni yang kemarin tidak bisa saya kerjakan. Terus apa kata Allah? Kata Allah kalla, sekalipun tidak, nggak bisa. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sebatas ucapan yang diucapkan oleh si sakaratul maut itu. Nggak bisa. Kalau udah waktunya nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Terus Allah bilang wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa min waraihim. Jadi ketika kita sakaratul maut itu, waraihim di belakangnya atau di hadapannya ada barzakhun, ada barzakh. Barzakh itu batas. Makanya kalau alam kubur disebutnya alam barzakh, sebagai pembatas antara yang hidup dengan yang sudah meninggal. Ada pembatas namanya barzakh. Artinya udah barzakh udah nggak bisa kembali lagi di dunia. Ya, karena sudah Allah sebutkan barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi kalau orang meninggal itu, kalau kalian sempat kliwon pada datang ke rumah apa enggak? Nggak bisa. Ya, ada barzakh nggak bisa. Ya udah Allah sebutkan. Jadi kalau orang kliwon itu nggak ada jenazah atau arwah yang meninggalkan kita di rumah. Walaupun ada, enak banget. Cuti berada lagi disiksa nih. Orang yang sudah bermaksiat, ya Allah alhamdulillah sudah malam Jumat Kliwon liburan, balik ke rumah nggak ada. Ya, kalau meninggal nggak bisa mengunjungi kita di rumah. Walaupun ada yang orang mengatakan bisa, ada dasarnya di kita, tapi di sini lebih ke arah kita memenuhi nggak bisa. Kalau sudah meninggal, Allah kasih barzakh pembatas yang mana tidak bisa kembali lagi di dunia. Kalau misalkan nggak berdaya, semoga misalkan ada bukti ya, misalkan bapak-bapak ibu duluan misalkan. Jadi kita kalau bisa pulang lagi ke tempat ibu saya, ya tapi itu nggak ada. Ya, jadi makanya udah kesempatan hidup cuma sekali. Oh iya. Ketika sudah Allah cabut, tidak bisa lagi. Ya. Dan semoga tadi kita tidak menimbulkan qala rabbil ji'un. Tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Hanya bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung sekarang di bulan Sya'ban ya, bulan Sya'ban, Ramadan. Kita boleh bersunnah, kita boleh melakukan sesuatu apapun dalam hidup kita, tapi tidak waktunya. Ketika kita bulan Sya'ban, kita kembali kepada Allah. Rajin-rajin lagi
beribadah kepada Allah. Karena di bulan Sya'ban itu adalah bulan antara Ramadan, ya. Dan di bulan Sya'ban ini disebutkan dalam hadis dzaka syahrun dzaka syahrun yaquluna. Jadi di bulan Sya'ban ini yaquluna, banyak orang yang lalai. Ya, jadi di hadisnya disebutkan kalau masuk di bulan Sya'ban itu banyak orang yang lalai. Lalai itu ibaratnya lah Sya'ban lah, nggak ada apa-apa, istilah gampang ibadah biasa aja. Padahal di sini di Sya'ban ini adalah bahwa syahrun yurfa'u fihi amal. Jadi di bulan Sya'ban ini amal, karena amal kita akan Allah bawa tutup amal ibaratnya. Kebaikan-kebaikan kita dicatat selama 1 tahun, dapatnya berapa itu Allah angkat di bulan Sya'ban. Dan di sini juga kata Nabi, saya lebih suka ketika setiap amal ini dibawa oleh Allah, oleh malaikat sedang berpuasa. Maka di bulan Sya'ban bukan bulan yang santai-santai sebelum Ramadan, mumpung belum Ramadan makannya yang banyak, enggak. Tapi di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak-banyak berpuasa. Bahkan disebutkan Nabi juga lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibanding bulan Rajab. Ya, tapi banyaknya ini nggak boleh sampai 30 hari. Banyaknya itu ya ibaratnya lebih sering lah gitu ya. Kalau misalkan sebelumnya Senin Kamis ini ditambah Ayyamul Bid, ditambah puasa Daud, lebih sering berpuasa untuk melangkah di bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pesan pertama dari mereka sendiri adalah Nishmashita fa innaka mayyitun. Kita boleh berbuat seenak hati kita, boleh berbuat semau kita, asalkan fa innaka mayyitun, kita ingat akan datangnya kematian. Dan orang yang paling cerdas, orang yang paling bagus itu adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang cerdas itu adalah orang yang suka bermuhasabah diri untuk beramal setelah kematian. Nah, jadi kalau kita termasuk orang yang cerdas adalah kita sering hitung-hitung amal kita setelah meninggal itu kita bawa amal berapa. Jangan sampai kita hidup ternyata ketika meninggal oh cuma sedikit ya Allah, padahal sholatnya full 5 waktu di masjid, bersedekah, suka menolong. Kenapa pas ketika meninggal cuma sedikit? Tapi kita hitung-hitung, gampang hitung amal. Misalkan contohnya 1 tahun ini bapak-bapak ibu-ibu udah ada yang khatam Al-Quran sebelum Ramadan. Belum. Ya, itu tahun kemarin itu saya hatamnya cuma di Ramadan tahun 1. Berarti tahun ini bisa 2. Kalau ternyata amalnya sama, ya berarti ini warning hati. Berarti amalnya stagnan. Ya, jadi itu tahun kemarin, bulan kemarin itu saya puasa sunahnya berapa? Bulan sekarang puasa sunahnya berapa? Kalau sama-sama 0, berarti masih sama amalnya. Ya, hitung-hitung amal, dan ternyata ketika amal itu ketahuan, oh amal saya sedikit banget. Iya, puasa kita berapa, sedekah kita berapa, sholat kita misalkan kalau sholat insya Allah di masjid full, kalau bapak ibu insya Allah pasti rajin ya insya Allah. Tapi selain sholat itu kita ketahuan, ngajinya kita sebulan itu berapa. Alhamdulillah di sini ada hati setiap ahad ngaji, alhamdulillah. Tapi kosongnya kita itu berapa? Kok ternyata sebulan cuma 2 kali, kan ketahuan. Amal kita ketika kita hitung-hitung cuma ternyata enggak banyak. Nah, semoga di sini tadi rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sedekah. Amin ya rabbal alamin.